Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa, mohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, memberikan kami berkat yang begitu luar biasa, di mana Engkau memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Tuhan, dalam rasa syukur ini kami memohon, bimbing kami saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Judul perenungan kita ialah di dalam sini mau menyampaikan tentang pelayanan dengan kasih kuasa Tuhan atau pelayanan dengan kuasa Allah. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes. Dalam firman Tuhan ini, mereka sedang berada di rumah Simon dan Andreas. Ada apa? Di dalam sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengetahui ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Pada saat itu demam itu udah merupakan salah satu bentuk penyakit yang begitu luar biasanya, karena belum ada obat-obatan yang begitu mujarab atau langsung bisa untuk menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit demam seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, dikatakan dalam ayat yang ke-31, ia pergi ke tempat perempuan itu. Yang dimaksud ialah ibu mertua Simon itu tadi. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan Allah bekerja, memberikan pelayanan, dan kemudian memberikan penyembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak hanya sampai situ saja, gak bicara tentang pelayanan dan penyembuhan saja, tetapi di dalam firman Tuhan ini ingin disampaikan bahwa kasih kuasa Allah itu berlaku bagi setiap orang yang mengimani dan mengamini bahwa kuasa Allah itu benar-benar ada, gitu. Dan di dalam bentuk pemulihan ini sendiri ada satu bentuk kesukacitaan yang bergerak seiring sejalan dengan iman dan juga kesembuhan dan juga kelegaan yang dirasakan oleh pribadi yang merasakan sakit tersebut. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di hari ini kita bersama-sama boleh tadi sore ataupun tadi pagi mungkin di antara Bapak Ibu mengambil bagian dalam memilih menyumbangkan suara dalam memilih pemimpin daerah kita. Apa sih yang kita harapkan? Kita harapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Segala sesuatunya dapat berjalan menjadi lebih indah lagi. Kerjasama yang dibangun antara rakyat dan juga pemerintah daerah dapat terbangun dengan kerjasama yang baik. Tentunya itu, semuanya kita harapkan seperti itu. Tetapi kembali lagi, ini bukan hanya sekedar kita memberikan suara, kemudian atau kita nyoblos, ataupun kita menunjukkan, saya dapat tinta loh, atau segala macamnya. Enggak. Tetapi di sini ialah kita mau bicara tentang kasih kuasa Tuhan yang bekerja dalam pribadi tiap pribadi yang sudah memberikan suaranya di bilik-bilik suara. Kasih kuasa Tuhan yang bekerja melalui setiap tangan yang memberikan coblosan. Kenapa demikian? Karena ini mau bicara tentang pemimpin ke depan, pemimpin yang mampu untuk membawa setiap rakyatnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, kalau bukan kuasa Tuhan yang turut ambil bagian di dalamnya, maka segala sesuatu yang dikerjakan atau segala sesuatu yang dilayani tentunya hanya
lihat dalam kepentingan diri sendiri. Tetapi saat kita bersama-sama memohon kasih kuasa Tuhan turut bekerja kepada setiap pribadi yang kita sudah pilih, ya, maka kita akan lihat bagaimana kerjasama itu terbangun dengan baiknya, dan bukan atas dasar kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. Sama halnya dengan Yesus Kristus dalam firman Tuhan ini. Dia melayani bukan hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan, tetapi di dalam sini bagaimana setiap orang diselamatkan dan mengenal kasih kuasa Allah dengan begitu indahnya. Termasuk di dalamnya, terkhususnya ibu mertua Simon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melayani dengan kuasa kasih Allah akan membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang menerimanya, dan juga bagi setiap orang yang melihat apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kiranya dalam masa-masa Advent ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.